Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon kepada Engkau, kami rindu agar Engkau boleh memberikan kami hikmat, supaya kami sebagai manusia yang terbatas ini dapat memahami apa yang menjadi tulisan Engkau, firman-Mu yang begitu indah. Kami memohon Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, berikan kami hikmat-Mu, dan perbaharuilah hati kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang tadi kita baca merupakan doa Hizkia kepada Allah terkait dengan situasi yang dihadapinya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita bisa menemukan sebuah narasi yang menceritakan bagaimana Raja Asyur mencoba memberikan ancaman kepada Raja Hizkia. Raja Asyur bukan sekedar hanya memberikan ancaman, tetapi juga mencelah Allah. Raja Asyur juga mencoba untuk memberikan kalimat-kalimat yang bisa melemahkan iman dari Raja Hizkia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Raja Asyur sebenarnya memperlihatkan bahwa kekuatan militer yang dimilikinya begitu hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Hizkia sadar betul bahwa kekuatan militer yang dimilikinya tidak ada apa-apanya. Dan sepertinya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Raja Asyur mau menyatakan dan menguatkan bahwa Allah Israel itu tidak bisa menyelamatkan Hizkia bersama dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam situasi seperti itu, Raja Hizkia tidak termakan dengan kalimat-kalimat dari Raja Asyur. Hizkia tidak menjadi lemah imannya, Hizkia tidak meninggalkan Allah. Justru sebaliknya, Hizkia percaya kepada Allah di tengah situasi yang mencoba menggoyahkan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keteladanan iman dari seorang yang bernama Hizkia memberikan contoh yang baik untuk kehidupan kita. Kalau kita merenungkan sejenak kehidupan kita, waktu kita sedang menghadapi penderitaan, kesulitan, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Ataukah justru kita beralih kepada dewa-dewa lain? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah menghadapi atau sedang menghadapi atau akan menghadapi situasi yang tidak mudah, lalu ada orang-orang yang berusaha melemahkan iman kita. Mereka menawarkan untuk menyembah dewa-dewa lain yang sepertinya bisa memberikan kenyamanan, keamanan, kesenangan di dalam kehidupan kita. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, keteladanan iman dari seorang Hizkia memberikan contoh agar kita tetap menyembah Allah yang sejati, bukan percaya kepada dewa-dewa tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keteladanan iman dari seorang yang bernama Hizkia ini nampak dari pernyataan doa yang disampaikan oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia mengatakan seperti ini di dalam doanya, ayat yang ke-15. "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Hizkia dimulai dengan pengagungan dan pengakuan bahwa
Allah yang dipercayainya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya Dia sajalah Allah sejati. Dewa-dewa yang ada di dalam muka bumi ini bukanlah Allah. Itulah yang mau disampaikan oleh Hizkia ketika dia mengagungkan Allah. Dia menyatakan bahwa hanya Allah Israel yang dapat dipercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain pengagungan yang disampaikan oleh Raja Hizkia juga memohon. Di ayat yang ke-19 kita menemukan permohonan dari Raja Hizkia kepada Allah. Raja Hizkia mengatakan begini, "Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Selamatkanlah kami dari tangannya." Hizkia meminta pertolongan agar Allah membebaskan umatnya dari ancaman dari Raja Asyur. Dan bukan hanya sekedar permohonan itu saja. Raja Hizkia juga menyatakan seperti ini, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Hizkia ketika memohon, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, yang dia harapkan adalah biarlah rencana Tuhan yang jadi dan kemuliaan Tuhan sajalah yang jadi atas hidupnya dan atas umatnya. Kalau Tuhan bisa memusnahkan Raja Asyur, itu bukan karena kata-kata indah yang disampaikan oleh Raja Hizkia, tetapi itu semata-mata memang adalah rencana Tuhan atas kehidupan umat Israel pada saat itu. Karena Allah yang berkuasa yang mau menetapkan rencana demikian, dan Raja Hizkia sadar akan hal itu. Jadi waktu dia memohon pertolongan kepada Allah, Raja Hizkia sadar kata-kata yang indah yang disampaikannya pun tidak mungkin bisa mengubah kehendak Tuhan. Justru sebaliknya, waktu Hizkia berdoa, dialah yang mencoba menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Waktu kita menghadapi situasi yang tidak mudah, mungkin ada di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Waktu kita sakit, masihkah kita berdoa? Kalau kita berdoa, apakah kita hanya meminta pertolongan Tuhan? Ataukah justru kita meminta lebih daripada itu? Itu biarlah Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang dimuliakan. Kalau Tuhan sembuhkan penyakit ini, biarlah Tuhan yang dimuliakan atas hidup saya. Kalau saya sedang dalam keadaan susah dan Tuhan menolong hidup saya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan kemuliaan Tuhanlah yang diagung-agungkan, bukan diri saya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa kepada Tuhan tidak jemu-jemu. Mari kita sadar bahwa bukan kata-kata indah kita yang dapat mengubah ketetapan Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak bisa diubah oleh kehidupan kita, tidak bisa diubah dengan kata-kata indah kita. Tetapi kitalah yang mencoba menyelaraskan diri dengan kehidupan dan rencana Allah. Yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu rencana Tuhan itu jadi atas kehidupan kita, kita betul-betul memuliakan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita pun bisa memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Kami belajar untuk tetap setia kepada Engkau di situasi yang sedang kami hadapi. Bahkan juga ya Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa. Dan kami pun belajar bahwa ketika kami berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Rencana-Mu lah yang jadi atas hidup kami, dan kami dapat memuliakan Tuhan, dan orang-orang lain juga memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk proses pembelajaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.